Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang Pilpres atau pemilihan presiden kali ini. Sebenarnya saya malas bicara teman-teman masalah-masalah pemilihan presiden lagi. Nggak kayak 2019. Akhirnya terpanggil juga untuk berbicara. Apa yang saya ingin bicarakan teman-teman, yaitu kita akan membahas tentang pemilu yang sudah terjadi. Yang saya tidak habis pikir teman-teman, saya pikir saya tidak akan pernah mendapatkan lagi yang namanya kecurangan dalam pemilihan umum ini. Itu yang saya akhirnya terpaksa bicara teman-teman. Itulah yang membuat saya bicara teman-teman. Saya masih mendapatkan video-video kecurangan. Saya masih mendapatkan video-video kecurangan pemilu teman-teman, yang tidak masuk di akal karena nyata disengaja. Siapapun di dunia ini kalau merasa bertanding kalau sudah dicurangi, itu kan tidak bagus. Apalagi kita ini memilih sebagai orang tua. Seorang presiden itu ibaratkan orang tua bagi seluruh rakyat Indonesia. 280 juta jiwa itu. Itulah bapaknya, pemimpinnya. Yang saya pikir, kenapa mesti terjadi itu teman-teman? Padahal saya pikir pemilihan ini kali ini 2024 ini akan berjalan jujur dan adil alias jurdil. Tapi sangat memprihatinkan. Masih banyak video-video saya dapatkan kecurangan-kecurangan, seperti contoh kertas suara dicoblos duluan, suara ditambah, setidaknya tidak segitulah dalam satu TPS, tapi hasilnya bertambah. Apa semua itu? Apakah tidak ada orang yang jujur? Apakah tidak ada penyelenggara pemilu yang jujur? Mana wasitnya itu? Seperti KPU. Apakah KPU tidak bisa jujur? Bahwa kalau ada begitu seharusnya dia tanggung konsekuensinya sudah. Karena apa? Ada pepatah mengatakan dulu, satu kali kau berak di tengah jalan, walaupun bukan orang itu, kau dapat orang berak, walaupun bukan kau yang berak. Kalau kau sudah kedapatan satu kali, pasti kau akan dituduh dua kali. Begini sudah. Biarpun orang bilang KPU-nya jujur, Bawaslu-nya jujur, tapi kalau kita masih dapat kecurangan seperti ini, itu mustahil kalau kita mau bilang KPU-nya jujur. Itulah orang Indonesia teman-teman. Satu kali ku bohongi, tidak bakalan ku dipercaya kedua kali. Kenapa? Kenapa masih kita bisa lihat seperti itu? Kita masih lihat kecurangan. Kertas suara sudah dicoblos duluan, suara ditambah-tambah, input data ditambah,
Apakah kita akan melahirkan seorang pemimpin yang betul-betul dengan cara seperti itu? Saya jamin pemimpin yang terpilih seperti itu tidak bakalan baik. Karena dari awalnya sudah jelek, dari dasarnya sudah jelek, sudah tidak baik. Makanya itu yang membuat saya bicara, teman-teman. Sangat memprihatinkan. Belum lagi katanya banyak terdengar di televisi berita-berita mainstream begitu. Mana lagi aparat ikut campur intervensi seseorang yang seharusnya netral. Semua tidak masuk di akal. Jadi saya pesan buat kalian semua, buat penyelenggara pemilu, kalau memang tidak bisa menciptakan pemilihan yang baik, lebih tidak usah kasih habis uang rakyat saja. Kau kira berapa triliun dipakai mengungkusi untuk biaya pemilihan itu? Tak taunya cuma begitu, menghasilkan pemimpin yang tidak baik dengan cara curang. Itu bikin rugi rakyat, itu bikin rugi uang rakyat, betul-betul. Padahal kita tidak pernah harapkan seperti itu. Itulah yang saya bicarakan, teman-teman, yang membuat saya berbicara lagi. Sangat memprihatinkan. Seandainya biar satu biji pun tidak ada didapat di video-video yang kecurangan, mungkin senang hati. Iya. Bagaimana kita mau percaya KPU kalau begini modelnya? Jadi tidak, kalau begitu Pak modelnya Pak, lebih tidak usah pemilihan. Tentukan saja siapa yang memenang. Sudah jelas. Daripada bikin makan hati. Bikin berdosa saja kita dibikin. Mana lagi pokoknya banyak drama, betul-betul drama. Pokoknya yang jelas intinya merugikan uang rakyat karena tidak berjalan sesuai dengan aturan. Semua sudah diatur bahwa ini yang dikasih naik nanti begini, ini yang naik, ini dikasih menang. Semua sudah diatur. (2014, 2019) akhirnya terulang lagi seperti sekarang. KPU-nya bermain, alasan gagal sistem, entry data error. Padahal cuma merubah suara orang. Saya tidak peduli sebenarnya, teman-teman. Siapapun mau jadi presiden, tetap kita seperti begini. Tapi setidaknya janganlah perlihatkan seperti itu. Karena kita ini bukan orang bodoh. Dan sekarang tidak bisa disembunyikan. Apapun yang kau lakukan pasti akan ketahuan. Karena apa? Ada namanya media sosial yang terlalu gampang untuk mencari, untuk dicari, untuk menyebarkan. Jadi hati-hati sekarang. Tidak kayak dulu bisa kau sembunyikan. Sekarang tiap TPS itu pasti ada videonya. Jadi bagaimana caranya kamu boboh? Pasti ketahuan. Dan sangat diperhatinkan, sangat memprihatinkan. Satu kata buat KPU, Anda telah gagal menyelenggarakan pemilu karena masih ada kecurangan yang nampak di depan mata. Itulah yang penilaian saya, Acis putra sang ibu pertiwi.
Padahal tidak seharusnya dilakukan. Kok kira kita bodoh? 2014 kita bisa lihat kecuranganmu, 2019 lebih-lebih lagi. Kenapakah tidak bisa berubah seperti itu? Jadi makanya saya bilang tidak usah ada pemilihan. Percuma. Kok sudah ditahu siapa mau dimenangkan. Gampang kan? Tinggal kontrak KPU. KPU yang tahu semua. Pasti dia tahu. Yang menyebarkan kertas dia, yang menyiapkan kertas dia, yang menghitung suara dia. Kan sudah tahu. Padahal kalau kita mau berpikir, taruhlah begini ceritanya. Memang besar pendukung Prabowo, memang besar. Tapi jangan kau lupa pendukung Anies. Bukan sedikit itu. Iya. Prabowo bisa pegang aparat, kepala desa, semuanya. Tapi ingat, Anies bisa pegang ulama. Anies pegang ulama, kiai-kiai, ustaz-ustaz. Jadi tetap seimbang ini sebenarnya. Janganlah berbeda jauh seperti itu, menghasilkan quick count seperti Mbak Dukung. Belum pemilihan sudah dipastikan satu putaran, sudah muncul quick countnya juga satu putaran. Apa begitu? Padahal suara rakyat itu terbagi tiga lagi. Nggak usah jauh, suara PDI saja tidak mungkin cuma dapat 19, 20, 19. Tak mungkin lah bagi. Itu suara PDI itu. Apalagi suara umat Islam. Yang pasti mayoritas dukung Anies. Adapun Islam yang tidak dukung Anies itu pasti Islam yang sudah mencongkol di partai itu. Jadi jangan. Selisih beda begitu tidak pernah masuk di akal. Quick count yang disebarkan di televisi itu tidak pernah masuk di akal. Perbedaan sudah ditahu memang. Sudah diwacanakan satu putaran. Muncul quick count-nya juga memang satu putaran betulan. Sampai 60. Tidak pernah masuk di akal. Kalau prediksi saya, sesuai ilmu yang saya pengetahuan saya, ini dari 3 pasangan calon ini tidak ada yang mencapai 50%. Tidak ada. Cuma 40 ke atas. Itu yang bersaing ini antara Anies dengan Prabowo. Karena kita tahu masing-masing orang punya pegangan. Prabowo pegang Jokowi, Jokowi pegang aparat, Anies pegang ulama, ustaz. Satu saja Ustaz Somad belum bisa kalahkan. Biar berkumpul berapa ribu desa, satu Ustaz Somad saja tidak bisa dikalahkan Ustaz Somad. Tidak mungkin larinya Ustaz Somad kemana, pasti larinya ke Anies. Dan kita orang Islam ini mengerti, bukan orang bodoh. Adapun orang Islam yang bodoh pilih pilihan lain, pasti itu agamanya dipertanyakan. Karena kita sudah tahu mana yang pantas jadi pemimpin, mana yang wajar jadi pemimpin, mana yang seharusnya di pemimpin negara. Kita sudah tahu semua itu teman-teman.
Disinilah diuji keimanan kalian. Dan bisa kita lihat, kalau kau pilih siapa, pasti keimananmu ditahu. Tidak usah main-main. Tuhan memperlihatkan semua. Allah itu adil. Walaupun masih banyak yang setengah-setengah imannya. Tapi itulah pilihan kalian. Kita tidak pernah memaksakan. Yang penting sebenarnya jujur. Kalah menang itu biasa dalam pertandingan. Tapi kalau caranya seperti begini, nampak di depan mata. Aduh, KPU gagal. Sudah 3 kali pemilihan saya ikuti, gagal KPU -nya. Siapa bilang 2014 tidak curang, 2019 tidak curang? Ini 2024 dia bikin lagi. Satu kata untuk KPU, innalillahi saja sudah. Itulah ungkapan perasaan yang membuat saya bicara, teman-teman, karena saya melihat pertandingan yang tidak jujur dan adil. Makanya sempat lagi saya berbicara. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kedepannya tidak terjadi lagi seperti itu, karena itu sangat mengecewakan. Satu suara yang hilang, ingat ini KPU, suatu suara hilang, kau pertanggungjawabkan dunia akhirat, karena kau sudah disumpah. Kau hilangkan satu suaranya masyarakat yang memilih seseorang, itu kau pertanggungjawabkan dunia akhirat. Kau sudah disumpah, kau kasih habis uang rakyat. Masa masih mau main-main? Mudah-mudahan KPU nonton video ini, share sebanyak-banyaknya teman-teman, bahwa KPU, supaya KPU mengerti apa artinya kejujuran dan apa artinya kebohongan. Allah tidak tidur, Tuhan itu tidak tidur. Dia pasti lihat kau, dan kau pasti akan mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Share sebanyak-banyaknya teman-teman, supaya KPU lihat. Dalam satu pertandingan, kalah menang itu biasa. Yang penting cara pelaksanaannya jujur dan adil. Ingat itu. Itu sangat mencederai. Bagi kami umat Islam sangat mencederai. Betul. Kami dicederai, dipertontonkan. Hal-hal seperti begitu. Sudah nyata-nyata Allah melarang atau Tuhan melarang seperti itu. Kalian sudah disumpah, masih mau main kotor. Bagaimana kau kasih makan anak istrimu uang seperti begitu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah pesan dari saya, Acis putra sang ibu pertiwi, lahir di Sulawesi Selatan, Bugis Bone, yang sangat sedih melihat pertandingan pemilihan ini, karena masih ada satu video yang saya lihat kecurangan yang dilakukan salah satu paslon atau penyelenggara pemilu. Masih ada. Jadi makanya saya kecewa teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.